Udah bisa dimulai kah ini? Udah bisa, Bang. Oke, oke. Jadi mungkin ini langsung ke gue ya. Jadi gue buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebenarnya gue mau konfirmasi dulu, suara gue kedengaran dengan jelas nggak ya? Kedengaran jelas kok, Bang. Ya, siap. Jadi mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, biar ilmunya keserap. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini gue diberi kesempatan untuk bisa apa ya? Sebenarnya gue nggak mau bilang ini tutor juga sih. Jadi jatuhnya kayak pelajar diskusi bersama aja ya teman-teman ya. Karena disclaimer dulu, gue merasa gue nggak yang paling pinter di sini. Gue cuman merasa gue yang lebih tahu duluan. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang lebih tahu dari gue, silakan aja. Gue feel free aja buat diskusi bareng. Silakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin ngerasa nih kok jawaban gue kayak salah gitu ya, langsung aneh aja, sanggah aja gitu ya, kalem. Karena ini juga berpengaruh buat lu nanti juga untuk kerjaan lu juga buat UTS lu nanti. UTS Petrofis ini Selasa kan ya? Kalau gua nggak salah. Benar nggak? Oke. Ada yang ngereak ya? Benar ya? Iya, Hmm. Bang. Oke, oke. Sebenarnya gue disclaimer dulu, gue pokoknya cuma pakai slide yang ada di SAC doang. Gue nggak ada keluarin dari mana-mana, cuma di situ aja. Tapi gue mau nanya, dosen Petrofis kalian siapa ya? Pak, dosen kalian siapa ya? Pak Eh, Astra, Bang. Pak Astra aja. Waduh, ada yang mute-mute gue guys. Jangan di mute-mute ya. Pak Astra ya. Oke, oke. Kalau Pak Astra sih gue nggak tahu ya. Apa pembobotan soal dia itu kayak gimana soalnya apa namanya? Dia itu nggak banyak kalau di angkatan gue. Bukan dia yang bukan cuman dia yang porsi bikin soal. Jadi ada Mbak Dara juga di situ. Jadi kalau kalian lihat ini slide ini sebenarnya slide yang dibuat sama Mbak Dara, bukan sama Pak Astra ya. Dari segala macam coretannya itu. Ini Mbak Dara yang punya, jadi bukan Pak Astra gitu. Jadi mungkin langsung gua mulai aja ya. Tapi ya ini mungkin awal-awal teori dulu ya. Ya mungkin briefing singkat lah. Petrofisika itu apa? Ya petrofisika itu ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik dan juga kimia dari batuan. eh dan yang apa ya, mengandung atau menyimpan fluida. Fluida apa? Fluida yang ya fluida reservoir. Jadi kalian tuh sebenarnya belajar hal yang saling berhubungan satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi di petrofisika itu kalian mempelajari batuannya, di fluida reservoir itu kalian mempelajari fluida yang ada di dalam batuan itu sendiri gitu. Jadi mungkin selanjutnya lagi, nah ini sebenarnya gue nggak tahu apa yang ditulis sama Mbak Dara, cuman gue coba jelasin satu-satu deh apa yang dia tulis di sini. Jadi ada beberapa hal kalau di petrofisika itu yang menyangkut dengan di sini quality. Kalau kata Mbak Dara, quality berarti mungkin mengenai kualitas dari si batuan itu. Yang ini dipisah jadi dua dua part ya, dua hal yang berbeda mungkin. Ini ada yang di atas ini dan yang di bawah, S dan yang bentuknya ya kayak ada bulatan terus ada garis ini, terus di bawah ada K. Yang di atas itu ada S, itu ya yaitu saturasi dan juga porositas. Nah ini berhubungan dengan seberapa besar kapasitas dari fluida yang dapat ditampung di dalam batuan reservoir itu ya. Terus untuk K itu permeabilitas. Permeabilitas itu berhubungan dengan kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida itu sendiri ya. Mungkin itu briefing singkat. Lalu ini kalau gue lihat Badara ada nulis oil in place. Ya, ini kenapa? Karena di sini ada hubungannya. Jadi nilai porositas sama saturasi itu ada hubungannya nanti untuk mencari nilai oil in place. Oil in place itu apa? Ya nilai
sesuai dengan bahasa namanya ya, oil in place, minyak di tempat. Ya, maksudnya tempat di sini apa, di reservoirnya itu sendiri gitu ya. Lalu ada reserve. Reserve ini bisa dibilang kayak cadangan dari minyak atau hidrokarbon yang ada di reservoir gitu sendiri. Yang tentunya ini ada beberapa apa ya, parameter ya, agar dia itu bisa disebut sebagai reserve gitu. Yang pertama, dia itu bisa diproduksikan, yang kedua itu dia ekonomis, yang ketiga dia itu bisa bisa dieksploitasi dengan teknologi saat ini gitu. Gitu. Oke, ini mungkin sedikit teori untuk kalian semua. Bentar, lagi nge-lag. Oke. Nah, ini mungkin sedikit hal apa ya, untuk diketahui aja, cukup diketahui aja. Karena ini beberapa alat yang memang sangat diperlukan untuk melakukan karakterisasi atau ya mengetahui informasi-informasi seputar reservoir. Ya, kalian bisa baca sendiri lah ya ini ya. Nggak perlu aku jelasin. Lalu kita masuk ke ranah petrofisikanya sendiri. Jadi petrofisika ini bisa dibagi menjadi beberapa skala ya teman-teman ya. Ada skala kecil hingga skala besar. Kalau kalian bisa lihat di sini ada skala mikro, skala makro, skala meso, skala mega, dan skala giga. Ini sesuai nama lah ya. Ada yang semakin besar, ada yang semakin kecil. Jadi dari petrofisika itu kita bisa melihat berbagai perspektif gitu. Semakin besar atau semakin kecil ya teman-teman. Contoh, kalau secara mikro ya kita bisa melihat ini thin section. Thin section itu maksudnya kayak bagian tipis dari si eh apa ya uji kita bahan uji kita. Contoh kayak kita nguji core gitu kan ya. Nah ini thin section dari core ini. Ini mungkin yang bisa kita ketahui dari ini adalah mungkin porositasnya gitu. Porositas, terus permeabilitasnya juga bisa, saturasi juga gitu. Makroskopisnya, ya makroskopis kita melihat core secara utuh gitu, secara keseluruhan. Entah dia bentuknya kayak gimana atau warnanya seperti apa gitu ya. Karena itu juga faktor, itu juga berpengaruh untuk identifikasi atau analisis. Kita lanjut ke yang lebih besar lagi, meso. Jadi core ini kita kan dapat core ini dari reservoir kan ya. Ini dapat dari reservoir. Lalu sebenarnya kita juga ada gunain metode lain. Kalian nanti bakal dapat juga materi ini di semester 4. Itu ada logs. Well logging ya teman-teman. Nah, well logging ini skalanya lebih besar lagi dari core. Karena apa? Ya, dia itu melihat identifikasi behavior dari reservoir itu dalam skala yang lebih besar lagi. Ya kayak dalam kedalaman sekian sampai sekian feet gitu. Jadi kalian di situ nanti bakal tahu lah logging itu seperti apa. Tapi aku nggak harus kasih tahu sekarang ya, karena ini belum belum waktunya kalian juga sebenarnya. Jadi kita lanjut aja yang memang ranah kalian aja dulu. Nah setelah ini sebenarnya lanjutnya emang kalian belum dapat dulu kayak reservoir simulation ini belum. Terus untuk field ya seperti inilah ya. Jadi dia itu dari simulasi reservoir nyampailah ke field itu sendiri realitanya seperti apa gitu. Oke. Sebelumnya aku ini ya bilang dulu kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau apa gitu silakan aja tanyain langsung aja gitu. Entah mau raise hand atau tiba-tiba on mic silakan. Oke, terus ini udahlah, nggak usah. Nah ini kayak pengukuran-pengukuran apa aja sih yang bisa dilakuin gitu ya dari yang tadi aku udah sebutin kayak dari thin section, terus dari core, terus misalnya dari simulasi reservoir atau apa gitu kan ya. Nah, aku nggak tahu Pak Astra udah ngomong atau belum. Cuman kalau untuk core nanti bakal ada yang namanya routine core analysis gitu atau RCAL dan juga ada special core analysis atau SCAL atau SCAL. Nah, kalian bisa lihat di sini nih yang bisa didapetin dari setiap kegiatan ini nih apa aja sih gitu. Ya. Contoh misalnya kayak dari core kalian bisa dapat fotograf ya, gambar ya. Terus sedimentologi ya, mungkin pengendapannya seperti apa, litologi, batuannya apa. Terus kalian bisa dapat sampel batuannya juga gitu kan. Terus kalau misalnya thin section, kalian bisa dapetin struktur pori. Tadi yang aku bilang kalian bisa tahu porositasnya itu seperti apa gitu. Atau diagenesis. Diagenesis ini berhubungan dengan pembentukan batuan itu.
Lalu porosity type. Nah, porosity type ini berhubungan dengan jenis porositas yang ada di batuan tersebut, entah itu yang interporosity atau intraporosity gitu ya. Entah itu yang connected atau yang unconnected porosity gitu ya. Terus misalnya small samples, sampel kecil, ini bisa melihat grand size distribution ya, butir-butiran. Ukuran butirnya kalian bisa tahu gitu. Lalu kalian bisa tahu mineral-mineral apa aja yang ada di core itu. Nah, terus kalau misalnya di routine core analysis, kalian bisa tahu parameter-parameter seperti porositas, permeabilitas, densitas, gitu ya, dan juga saturasi. Lalu untuk skal ini jauh lebih apa ya? Jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit gitu ya, karena ini bakal parameter-parameter yang ya lebih 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 advance lah gitu. Seperti mungkin capillary pressure atau relative permeability. Jadi ada permeability, ada the relative permeability ya guys ya. Terus ada electrical properties ini mungkin seperti resistivity gitu-gitu ya. Ya, seperti itu. Terus, nah ini yang kalau kalian lihat, ini nanti belum belum kalian pelajari sih kalau ini. Ini nanti di semester 3 habis UTS kayaknya. Terus, nah ini udahlah teori-teori aja. Udah, untuk secara briefing singkat seperti itu. Terus coba lanjut lagi. Ini harusnya sih nggak keluar ya, kalau menurutku. Karena ini teori-teori semua. Nah, paling ini sih sekedar kalian tahu aja gitu. Jadi di dalam batuan itu ada paling enggak empat empat bagian gitu ya. Ada grain, sebenarnya penyebutannya banyak. Ada grain, ada framework, ada class. Terus ada juga matrix, terus ada semen, ada pour. Ini kalian bisa baca sendiri. Terus apa lagi ya? Composition of sedimentary rocks. Nah ini ya sebenarnya cuman asal kalian tahu aja gitu. Soalnya ini kayak panjang banget, kalau kalian hafalin juga nggak mungkin bisa gitu ya, karena banyak banget juga. Tapi kalau kalian minat silakan aja dihafalin semuanya gitu ya. Ini pembagian klasifikasi dari batuan sedimen. Terus ini diagram. Aku nggak tahu di FR kalian udah main diagram atau belum ya? Diagram dua fasa. Sorry sorry. Eh, Kayak semakin dia ke atas atau semakin dia ke kiri kanan tuh kayak menunjukkan komposisi dari mineralnya itu semakin besar gitu. Gitu. Terus apa ya? Apalagi ya, ini cuman litologi aja. Harusnya sih apa tuh Pak Astra ngejelasin ini atau enggak ya? Ini kita skip aja sih harusnya. Kalian tinggal baca-baca sih kalau ini. Terus apa lagi ya? Oh, oke. Nah, ini mungkin apa ya? Introduction aja ke kalian gitu, kayak apa aja sih yang dilakuin gitu kalau misalnya nanti analisis mengenai batuan gitu ya. Yang pertama itu kita bakal ada logging. Tadi yang aku bilang juga ya, ada logging. Ini namanya for gamma logging, ini ada hubungannya dengan mencari nilai gamma gamma ray. Itu nanti kalian bakal banyak ketemu itu di well logging nanti ya, di mata kuliah well logging. Terus ini lebih ke untuk mengetahui dia itu sand atau shell gitu ya. Ini nanti kalian bakal lebih tahu. Terus ini mengetahui, oh kalau ini depth matching. Jadi kayak kalau teman-teman lihat di gambar yang ini ya. Nah, di gambar ini kayak ada original lock, ya kan ya, ada shifted lock. Dia tuh kayak kepisah gitu loh. Karena mungkin ada suatu kejadian gitu. Jadi di sini dia kayak bertugas untuk nyari kesetaraannya lagi gitu. Jadi sebenarnya dia turunnya tuh sejauh apa gitu. Ya, itu disamakan. Cara nyamainnya gimana ya? Analisis dari si loggernya gitu. Lalu ada CT scan,
Nah, ini teman-teman core-nya ya. Core itu bentuknya seperti ini. Terus ini ada beberapa analisis tambahan seperti namanya Dean Stark. Ini nanti bakal ada hubungannya itu untuk aku lupa ini materi apa, tapi ada di petrofisika juga. Nanti kalian bakal belajar untuk Dean Stark ini. Oke, ini core cleaning, kita bersihin core untuk menghilangkan karena kan nanti kita bakal ngebor itu sama ini ya, ada fluidanya juga, drilling fluid. Nah, kita itu menghilangkan drilling fluid dari si core-nya itu ya biar eh, apa namanya? Identifikasinya itu lebih akurat gitu ya. Terus ya ini udahlah. Nah, ini ada lagi namanya sock sled extraction, hampir sama dengan Dinstar tadi kalau kalian lihat ya. Cuman ya mungkin dia ada yang berbeda di cara pengujiannya, metodenya atau bagaimana. Oke, section. Udah sih kalau teori-teori gini harusnya aman lah ya kalian ya. Tinggal baca juga. Terus, nah ini di awal kalian tadi mengenai porositas ya teman-teman ya. Porositas secara definisi, secara definisi itu kalau mungkin perspektifnya perspektif batuan ya, batuan reservoir gitu. Batuan reservoir, dia artinya itu perbandingan antara volume pori di lubang tersebut dibagi dengan volume total dari si batuan. Jadi misalnya kita punya batuan gitu ya teman-teman. Anggaplah dalam bentuk kubus gitu. Nah, anggaplah kayak gini ya. Kita punya batuan nih kayak gini nih. Tapi di batuan itu tuh kayak ada lubang-lubangnya, ada gerowong-gerowongnya gitu. Nah, ada rongga-rongganya gitu ya. Nah, gitu. Itulah yang dianggap sebagai volume pori atau volume lubang. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di rumus yang ini simbol dari porositas. Porositas itu sama dengan volume pori dibagi sama V bulk. Ini maksudnya volume total dari si batuan itu gitu ya. Jadi volume pori ini juga bisa dikatakan sebagai volume bulk dikurang volume grain. Nah, jadi volume grain itu ya volume butir, volume si butiran yang ada di batuan. Jadi selain si ruangan itu kan ada butiran-butiran itu kan ya. Butiran-butiran batu yang gabung jadi batu gitu. Nah, tapi tetap ada ruangan di situ. Jadi bisa aja dibilang volume pori itu si volume total dari batuan dikurang sama volume padatan yang ada di batuan tersebut gitu. Gitu. Terus ini cuman beberapa terms. Jadi sebenarnya ada template-templatenya gitu teman-teman. Kayak kita udah bisa tahu tanpa tanpa harus menghitung gitu dan hasilnya valid. Jadi kayak misalnya kita punya butir-butir kayak gini ini ya. Ya dia bulat-bulat apa lingkaran lingkaran sempurna terus di stack kayak gini, kayak diletakkan di masing-masing sisinya gitu ya. Nah, ini punya porositas sebesar 48%. Ini kalau dijadikan kubus gitu ya, teman-teman maksudnya. Jadi kayak seluruh 6 sisinya itu dibuat seperti ini gitu. Nah, itu porositasnya 48%. Cara ngitungnya gimana? Sama kayak yang tadi aku balik lagi ke atas ya, volume pori dibagi sama volume bulknya. Tuh. Terus lanjut lagi ke yang sebelahnya ya sama aja ya. Kayak misal kita susun lagi. Ini hasilnya bakal 26%, terus ini 14%, terus nah ini pasti lebih kecil lah teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa penamaan porositas ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Jadi nggak semuanya itu cuman porositas saja gitu namanya. Jadi ada beberapa terms penamaan. Di sini dibagi dua ya. Kalau di PPT ini ada yang untuk pembagian dari berdasarkan keteknikan atau engineering dan juga dari geologi. Mungkin kita dari engineering dulu ya. Jadi engineering ini punya dua terms, ada total porosity dan juga ada effective porosity.
Apa sih bedanya gitu? Total dan juga efektif. Yang pertama, total itu kalau kalian lihat di artinya ya, ratio of the total void space in the sample to the bulk volume. Jadi ya totalnya itu semua aja yang lubang, volume lubang ya, dibagi sama volume total dari si batuannya gitu ya. Ya ibarat apapun bentuk lubangnya yaitu dianggap sebagai pori gitu di total porosity. Sementara kalau efektif, the effective porosity kalau kalian lihat di pengertiannya is the ratio of interconnected void space in the sample to the bulk volume. Jadi apa ya, kalau diartikan itu interconnected itu yang saling berhubungan gitu teman-teman. Jadi lubang itu nggak semerta-merta dia cuman satu aja gitu, misalnya dari ini ya. Aku anggap ini penampangnya gitu ya. Nah, dia tuh nggak gini. Dia nggak lubang yang sendiri-sendiri, nggak yang independen gitu. Nah, ini bisa aku bilang aja sebagai kalau yang ini lebih ke total. Total porosity-nya gede nih gitu ya. Tapi bisa dibilang kalau ini total porosity-nya besar gitu ya. Tapi bisa aja ini efektif porosity-nya kecil. Karena apa? Karena dia nggak saling berhubungan gitu loh teman-teman. Kayak nih kalau misalnya nah kalau misalnya dia gini nih. Kalau misalnya dia gini nih. Ntar aku ulang lagi untuk hanya. Nah, kalau misalnya nah dia lubangnya kayak gini nih. Dia saling berhubungan gitu. Nah, ini interconnected porosity-nya gede gitu. Otomatis nilai efektif porosity-nya jadi besar karena dia saling berhubungan gitu loh teman-teman. Beda sama yang tadi kan ya, kayak cuman lubang-lubang kecil gitu. Jadi walaupun dia punya lubang-lubang yang kecil dan banyak gitu ya, setelah dihitung nih total porosity-nya gede gitu kan. Tapi pas kita hitung efektif porosity-nya kecil. Ya karena dia kecil-kecil aja gitu. Dia nggak saling berhubungan, dia cuman lubang yang kecil aja gitu. Dan ini nanti berhubungan dengan parameter yang lain namanya itu yang permeabilitas gitu ya. Gitu. Nah, mungkin secara engineering, secara teknik seperti itu dibaginya. Ada total porosity dan juga ada effective porosity. Selanjutnya kita pindah ke yang geologi. Kalau di geologi ini dia penamaannya itu ada primary porosity, lalu ada secondary porosity. Nah, kalau kalau secara geologi ini untuk primary porosity ini dia itu lubang di batuannya itu terbentuk selama masa sedimentasi. Jadi saat pengendapan dia itu ya terbentuklah lubangnya gitu ya. Ibaratlah saat saat pembentukan batuannya itu sendiri dia kebentuk lubangnya gitu. Sementara kalau untuk secondary porosity ini adalah lubang-lubang yang terbentuk ini setelah tadi sedimentasinya. Ya mungkin ada pembentukan tambahan gitu kayak tiba-tiba ada proses lain gitu yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang lagi gitu. Jadi istilahnya setelah primary porosity itu bisa aja terjadi secondary porosity gitu. Itu. Nah, ini bisa aja disebabkan karena adanya solution porosity, lalu ada dolomitisasi, lalu ada fracture porosity. Nah, itu semuanya berpengaruh untuk adanya perubahan nilai primary porosity ya. Jadi secondary porosity itu berubah nilai primary porosity-nya. Oke, selanjutnya ini faktor-faktornya aja yang menyebabkan porositas. Ada faktor primer dan faktor sekunder. Sekunder. Ya, faktor primernya itu ada hubungannya dengan sphericity atau kebulatan mungkin dari si batuan, dan angularity ini keseragaman atau kayak ya bagus atau enggaknya gitu si batuannya gitu lah ya, kayak bentuknya itu apakah dia seragam atau enggak gitu. Kalau packing ini dulu pernah kalian pelajari harusnya di geologi fisik ya. Kalau packing. Lalu ada uniformity of grain size. Nah, ini berhubungan dengan
ukuran butir kalian itu apakah seragam di batuan tersebut gitu. Nah, itu juga berpengaruh kepada nilai porositasnya. Lalu sama juga kayak yang tadi geologi, ada juga faktor sekundernya kayak derajat sementasi atau ini berhubungan dengan di dalam batuan itu tuh ada mineral apa aja gitu. Nah, itu kan ada semennya gitu yang untuk menyatukan, menempelkan mereka gitu. Lalu adanya kompaksi. Nah, kompaksi ini karena kan eh, batuan itu kan dia kayak semakin semakin lama semakin tertekan gitu kan ya ke bawah gitu. Nah, ya kalian bayangin aja kayak misalnya kalian lagi cuci piring gitu kan ya, ada spons gitu. Ada spons. Nah, spons gitu kan awalnya punya lubang-lubang gitu kan ya. Nah, saat kalian kayak meras si spons itu kan ya lubangnya itu jadi semakin kecil kan. Nah, seperti itulah kayak dia semakin tertekan kayak nanti lubangnya bakal semakin kecil gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang juga ada flux dissolution sama yang tadi fracture gitu ya. Adanya rekahan, nah itu bisa mengubah nilai porositas dari si batuan juga gitu. Nah, ini yang tadi udah aku jelasin juga. Ini yang tadi yang langsung tahu ya. Kalau ini kubik dia 48%, heksagonal dia 39,5 dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan sphericity tadi yang aku bilang. Terus roundness ini ya pokoknya ini berhubungan dengan bulat atau enggaknya gitu loh sebenarnya. Karena kan sama aja ya, sphere itu kan kayak bola, terus round itu kebulatan gitu ya. Kalau bisa kalian teman-teman lihat juga, ini kan kalau misalnya sphericity-nya semakin semakin tinggi dan juga roundness-nya semakin tinggi, nah dia fix kayak bulat gitu loh, bentuk bentuk bulat apa bentuk batunya gitu. Gitu. Nah ini nih dites nih sama ini pasti Mbak Dara ngetes kayak sebenarnya ditanya nih sama Mbak Dara yang porositasnya lebih besar nih yang mana, tapi sebenarnya jawaban sama aja ya teman-teman ya. Karena ini kalian bisa uji aja langsung kalian cari eh kan kalian harus mencari porositasnya itu dengan cara cari volume porinya ini yang pori nih, yang hitam. Yang hitam yang aku hitamin ini yang nilai eh, volume porinya ya. Nah, ini si porinya. Nah, anggaplah kayak gini gitu ya. Jadi kayak itu ya, ini yang volume porinya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kalian hitung itu bakal sama aja gitu. Antara ini yang satu ataupun dua itu punya porositas yang sama. Walaupun kalian lihat buletannya itu lebih gede ya. Tapi sebenarnya sama aja karena dia sifat apa peletakan antar tiap batuannya itu ya sama aja gitu. Dia mengikuti ini nih, ya kubik gitu. Si kubik ini lah faktor gitunya. Jadi mau dia dibentuk jadi semakin kecil atau semakin besar, yang penting kalau misalnya dia bentuknya kubik dan disusun jadi bentuk kubus gitu ya, nilai porositasnya bakal sama aja gitu. Gitu. Nah ini sorting yang tadi aku bilang, kayak nilai sortasi atau gimana sih ukuran butirnya atau pembagian jenis mineralnya di situ kayak kalau teman-teman lihat di very well sorted ini kan dia kayak eh, bagus banget gitu ya kayak bulatnya itu hampir seragam walaupun ada yang enggak ada yang masih kecil cuman masih lebih baik dari yang lain gitu kan apalagi kayak misalnya di very poorly sorted gitu situ udah kayak ada yang gede banget batuannya ada yang kecil banget butirannya gitu. Gitu. Terus ada faktor sekundernya juga yang tadi ada aku bilang karena ada diagenesis yaitu berpengaruh dan berhubungan dengan ini yang compaction tadi yang aku bilang terus precipitation terus ada dissolution dari si framework itu juga mengubah nilai porositas dari si batuan. Ini range yang biasanya digunain oleh ilmuwan untuk mengetahui sebenarnya untuk porositas berapa persen ini bagus atau enggak gitu ya. Cuman ini balik lagi ini relatif. Jadi enggak semestinya kalian bisa validasi ini juga gitu kayak bisa aja 10 sampai 15% itu masih jelek gitu. Walaupun di sini dibilang fair ya. Ini ya cukup baik gitu.
Soalnya kalau teman-teman berpikiran kayak misalnya porositas 48% itu bisa dicapai di reservoir yang sebenarnya, wah itu salah banget ya. Kayak untuk misalnya kayak nemuin yang 20% aja itu udah bagus banget gitu. Soalnya susah banget teman-teman nyari yang sampai 40% gitu ya. Itu bisa dibilang kayak mustahil lah gitu. Terus ini cuman pembagian aja gitu. Gue udah lupa gimana cara ininya nentuinnya gitu. Lalu yang tadi ini udah well logging. Nanti kalian bakal pelajari di well logging ya, tentunya di well logging. Paling mungkin cuman ini aja. Jadi misalnya kayak alat loggingnya itu namanya Sonic, gunanya itu untuk nyari effective porosity. Terus density log ini buat nyari total porosity. Terus neutron log ini untuk nyari total porosity gitu. Itu terus secara lab gitu ya. Teman-teman kan juga udah pernah ini ya uji lab ya, praktikum di lab secara langsung gitu. Nah, sebenarnya itu juga salah satu cara gitu ya untuk nyari porositas, walaupun ya ini skala lab yang lab kampus gitu ya, bukan lab sebenarnya gitu. Jadi mungkin masih ada beberapa adjustment yang dilakukan gitu. Ada beberapa cara untuk menentukan porositas ya teman-teman ya. Ada dengan liquid saturation, ada dengan gas expansion, ada juga dengan mercury injection gitu. Oke, nah ini mungkin beberapa penjelasan-penjelasan singkat dari tiap metode. Kalian diajarin ini nggak ya sama Pastra? Atau enggak? Izin jawab bang, diajarin sih bang, cuma tapi kayak sekilas aja gitu. Jelas aja gitu ya, ya. Karena ini emang yang lebih banyak diajarinnya itu sama Mbak Dara langsung gitu kalau kalau yang materi-materi kayak gini ya. Jadi gas expansion, terus ada mercury injection. Ini mungkin dijelasin kayak secara ininya apa kayak keuntungan dan kekurangannya gitu loh. Kelebihan dan kekurangan kayak misalnya kalau imbibition ini dia simple, terus dia juga dapat menghitung porositas yang tersambung atau porositas apa tadi bilangnya? Eh, porositas efektif ya, bukan total porosity. Dan ini bisa dibilang metode yang akurat dan juga nggak bersifat destruktif atau menghancurkan dari batuan tersebut gitu. Lalu kalau misalnya gas expansion ini bisa juga untuk mengetahui porositas efektifnya, terus dia nggak bersifat menghancurkan juga, terus yield higher porosity compared to mercury injection. Rapid techniques. Nah ini sifatnya cepat, dia nggak lebih lama dari si yang sebelumnya dari liquid dari imbibition. Tapi masalahnya itu ada dia nggak akurat untuk core atau batuan yang sifatnya itu low permeability atau permeabilitasnya kecil gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir ini mercury injection. Mercury injection ini bahkan keuntungannya itu bisa sampai tahu ukuran butir dan juga ukuran dari pore throat atau lubang lubang porinya itu ya. Dan dia juga tentunya dapat mengetahui porositas yang terhubung, porositas efektifnya. Tapi masalahnya dia ini menghancurkan si core-nya ya teman-teman. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena ya kalau kita menghancurkan core otomatis itu kan informasi ya teman-teman kayak rugi gitu kalau misalnya kita hancurkan. Tentunya pasti ada konsiderasi kenapa kayak kita harus gunain mercury injection ya mungkin kayak misalnya core-nya kuat gitu atau gimana gitu ya. Kayak ada karakteristik yang bikin mercury injection bisa dilakukan gitu. Gitu teman-teman. Oke, untuk porositas untuk yang dari Mbak Dara ini udah. Terus mungkin sambil kita lanjut dulu ke permeabilitas. Ini yang dari apa namanya? Dari Mbak Dara juga. Kalau permeabilitas ini hubungannya itu secara langsung itu eh, dengan apa namanya? Dengan hukum Darcy ya teman-teman ya. Jadi apa namanya?
Rumus Darcy itu seperti ini. V atau velocity. Velocity. Minus K per mu. K itu permeabilitas. Mu itu viskositas. dP per dx itu perubahan tekanan terhadap X itu berarti si kita misalnya anggap batang gitu atau batuan ya panjang batuannya berarti. Tuh. Nah, what is the dimension of permeability? Seingatku ini dimensinya itu dalam satuan luas. Tapi kalau teman-teman mau itu ya, apa namanya? Satuan dari permeabilitas itu kan Darcy ya. 1 Darcy gitu. Atau yang seringnya itu 1000 milidarcy. Ya, dia dalam milidarcy kebanyakan ya. Nah, ini penurunannya ya teman-teman ya. Adara itu suka banget kayak menganalisis sampai keturunan persamaan gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini V itu LT pangkat min 1 atau kalau kalian pernah belajar tentang dimensi-dimensi ya ada MLT. Nah, L per T berarti ini ya. L per T berarti kan sama dengan ya jarak dibagi waktu gitu maksudnya. Lalu kalau misalnya eh apa viskositas dia M per LT, terus dx itu L, terus dp itu dia ml pangkat min 1 t pangkat min 2. Nah, ini akhirnya sampailah ke K itu sama dengan L kuadrat. L kuadrat itu kan sini ya teman-teman, dimensi dari luas. Ya, meter kuadrat, sentimeter kuadrat. Nah, itu dimensinya dimensi L kuadrat gitu. Terus nah ini tapi kalau kita mau pakai rumus ini ya teman-teman ya, beberapa kondisi ini harus apa namanya? Harus diketahui, bukan diketahui apa sih kayak dipenuhi. Jadi alirannya itu harus laminar. Terus alirannya itu harus steady state. Terus fluidanya itu adalah fluida yang tidak termampatkan atau fluida incompressible seperti yang aku tahu itu seperti air bukan gas karena gas itu kan mudah termampatkan ya. Terus dia formasinya itu bisa dibilang seragam gitu atau homogen. Jadi nggak nggak apa ya nggak banyak perbedaan gitu di tiap formasinya gitu. Terus fluidanya itu bersifat non reaktif, terus alirannya itu aliran satu fasa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini satuan itu penting ya teman-teman karena kalian itu bakal lihat nanti di soal itu bisa aja takutnya Pak Astra kayak mengubah satuan-satuannya jadi kalian harus ubah dulu. Soalnya kalau kalian nggak ubah, nah itu bakal salah, pasti salah karena nanti bakal berpengaruh ke hasil gitu ya. Eh, terus, nah ini kita lihat tadi sama dengan porositas juga beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas itu sama contohnya itu adalah bentuk dan ukuran dari butiran. Nah ini ada hubungannya teman-teman dengan ini ya, dengan yang ada di gambar yang di ini yang aku lingkarin. Ini large yang di kiri, large flat grains dan yang di kanan itu large rounded grains. Nah ini kalau teman-teman lihat di bawah itu kan ada keterangan ya, horizontal permeability dan vertical permeability-nya. Nah, sesuai namanya aja sih, horizontal permeability ya berhubungan dengan permeabilitas yang sifatnya itu mendatar atau horizontal. Tapi kalau permeabilitas vertikal yang berhubungan dengan arah vertikal gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, untuk flat grains yaitu horizontal permeabilitasnya 2000 milidarcy, sedangkan vertikal permeabilitasnya 800 milidarcy ya. Kalau horizontal jelas ya teman-teman ya, dia arahnya dikasih enak nih, lurus terus gitu, nggak ada hambatan sama sekali. Tapi untuk vertikalnya itu dia lewat sini dulu gitu ya, baru jalannya itu ke sini gitu. Kayak susah gitu untuk vertikalnya. Sementara kalau yang di kanan, yang gambar sebelah kanan, untuk horizontalnya sama aja dengan yang di kiri. Tapi untuk vertikalnya dia tuh lebih dekat gitu jatuhnya. Kayak arah dia buat ke sini nih dekat gitu kan. Nah, makanya vertikal permeabilitasnya lebih besar gitu. Itu. Terus ada juga yang lamination, lalu ada cementation, lalu ada fracturing dan dissolution. Nah, untuk gambar-gambar di bawahnya juga teman-teman sebenarnya bisa lihat tuh ya. Kayak porositasnya sama nih. Ini sama-sama 36, ini sama-sama 36 kan ya. Cuman dia punya nilai horizontal permeability serta vertical permeability yang berbeda. Karena apa tadi? Karena ini nih, coba kalian teman-teman lihat
di sini kan ya. Nah, di titik ini nih dia apa? Oke, yang lain nih besar gitu kan ya dibanding yang ini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ini kan sempit gitu ya. Dia nggak seragam gitu loh. Jadi kayak ada yang mampet gitu untuk permeabilitasnya gitu. Makanya yang di kiri yang lebih besar nilai permeabilitasnya dibanding yang kanan, baik itu horizontal maupun vertikal. Mungkin itu, terus lanjut lagi ke, nah ini untuk aliran tadi yang aku bilang ya, yang steady state. Nah ini sebenarnya kalian belum pelajari secara dalam. Ini baru kalian pelajari di semesterku, di semester 5 ini benar-benar diajarin di materi, apa ya, ini well test kalau nggak salah. Well test atau teknik produksi gitu. Ini ada tiga jenis aliran di sini, ada steady state, ada unsteady state, ada pseudo steady state. Nah ini ada hubungan-hubungan tertentunya lah ya. Jadi kalian belum berhak tahu sih seharusnya. Terus ada flow regime, sama juga. Ini ada hubungannya dengan bentuk alirannya seperti apa gitu, sama yang di atas tadi. Nah ini sebenarnya udah masuk ke rumus gitu ya. Kayak ini untuk kalian cukup tahu aja gitu. Kalau misalnya kadang tuh di soal dikasih tahu sih, dia jenis alirannya apa. Nah ini kan steady state dan dia itu sifatnya linear gitu. Jadi kalian tinggal masukin rumus aja nanti. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kalian dapat apa namanya? Dikasih pernyataan gitu, diketahui gitu ya. Nilai K-nya berapa, nilai absolute probability-nya berapa, lalu ada nilai A atau cross sectional. Nah, aku kasih tahu dulu cross sectional areanya itu di mana. Berarti kalau kalian lihat di gambar kubus ini, apa namanya? Balok ini ya. Nilai dari cross sectional areanya itu tuh kalian lihat dulu panah panah alirannya itu kemana gitu. Kalau di sini kan arahnya gini ya. Arahnya tuh ke arah ya kanan lah bisa dibilang ya. Jadi cross sectional areanya itu yang menyentuh si arah panahnya ini dalam arah yang tegak lurus gitu. Jadi yang nggak sejajar. Dan itu yang benar adalah yang ini kan ya, yang udah di highlight sama Mbak Dara sendiri. Yang ini, nggak kelihatan, yang hitam. Nah yang hitam nih. Eh, jelek. Nah yang ini nih. Itulah A-nya, cross sectional areanya itu yang itu. Itu. Biasanya sih itu yang kayak harus kalian cari terlebih dahulu gitu. Jadi nggak dikasih tahu, tapi kalian harus cari sendiri nilainya. Terus kalau L ya sepanjang apa si alirannya itu bergerak gitu ya. Inilah L-nya. Gitu. Sama aja kayak misalnya kalau misalnya kalian dikasih arahnya itu nggak ke kanan gitu ya, tapi ke atas misalnya gitu. Nah, misalnya gini kan, tapi arah 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 apa namanya? Arah alirannya itu ke atas. Ya udah berarti cross sectionnya atau yang A-nya itu yang ini. Nah, gitu. Terus L-nya itu berarti yang ini ya. L-nya itu yang di sini. Nah, ini L. Nah, ini kan tadi linear ya. Kalau ini radial, radial itu hubungannya yang mungkin ya dengan yang lingkaran-lingkaran gitulah. Kan yang siku-siku gitu. Nah, ini kalau radial, rumusnya juga berubah, beda. Untuk nilai Q-nya tadi kan kalau teman-teman lihat untuk yang steady state yang linear dia pakai ini nih rumusnya Q sama dengan 0,001127 dikali KA dikali P1 min P2 per mu L. Nah, nilai 0,001127 dapatnya dari mana nih? Nah, itu emang dari sananya aja gitu ketetapan gitu ya. Biasanya itu faktor konversi teman-teman. Jadi kayak ya udah dimasukin aja gitu untuk hasilnya gitu. Lalu kalau radial gimana? Nah, ini radial. Kalau radial itu dimodifikasi ya. Dia ada perbedaan gitu. Rumusnya aja udah beda ya. 0,00708 dikali KH dikali PE min PF dibagi mu dikali ln RE per RW. Nah, di sini kita ada introduksi ini, logaritma natural ya. Kalau di atas yang tadi linear kan nggak ada ya, langsung mu L. Tapi yang di sini mu dikali ln RE per RW. Nah, kalian harus tahu juga nih, RE itu yang mana, RW itu yang mana. Gitu. Nah, RE itu tuh sebenarnya radius apa ya? Jarak dari jari terjauhnya. Jadi misalnya ini kan ini PN.
Ini diubah kayak bentuk pi gitu loh. Nah inilah RE-nya itu dari sini sampai ke. Nah inilah RE-nya. Kalau RW-nya itu apa? Nah RW-nya itu sih jari-jari well, well sumur. Jadi kan ini sebenarnya bentuknya itu kayak gini. Ini tampak atas ya teman-teman ya. Nah dari sini ke sini, ntar aku gedein aja. Ya. Nah di sini deh. Aku pengen gini. Nah, nah ini itu adalah RW. Nah tapi kalau dari sini ke sini itu adalah RE gitu. Nah itulah yang membedakan dia ya. Terus untuk nilai-nilainya kalian bisa cek langsung untuk apa namanya satuan-satuannya juga dipastikan ini nanti satuannya udah benar, karena kalau beda ya salah tadi yang sesuai aku bilang ya, kayak misalnya fit bisa aja pasrah nanti kasihnya dalam inch gitu ya. Nah itu harus kalian convert dulu, entah dia dalam inch atau sebelumnya dalam meter gitu. Nah itu harus diubah pastinya. Terus apa lagi ya? Nah, ini cuma penurunan rumus. Nah ini sebenarnya ada latihan nih, kita coba ya. Kita udah dikasih semua semua apa namanya parameternya yang ada untuk mencari. Ini kalau kalian lihat ini linear ya, dan rumusnya itu yang kita pakai yang ini ya, Q sama dengan 0,001127 dikali KA P1 min P2 per mu L. Nggak usah. Kita coba ke bawah. Ini rumusnya. Oke, kita coba mencari Q-nya. A itu kan minta Q ya, flow rate. Jadi coba aja Q itu berarti sama dengan 0,001127 dikali K. K-nya itu 100 milidarsi dikali sama A. A-nya ini belum dikasih tahu ya, teman-teman. A-nya itu belum. Nah, ini yang biasanya di ini ya, teman-teman. Kita nggak dikasih tahu, tapi kita dikasih tahu nilai H dan width-nya. Jadi kita bisa cari kayak nilainya itu berarti kan karena dia diasumsikan arahnya kayak gitu ke sini nih. Nah, berarti cross sectionnya yang ini nih. Nah, ini cross sectionnya yang ini kan. Berarti W dikali H nanti. Berarti dikali W dikali H dikali P1 min P2 berarti 2000 dikurang 1990 dibagi mu. Mu-nya 2 CP dikali sama L. L itu 2000 feet. Nah, ini hasilnya nanti dapat kalian ya. Terus apparent fluid velocity. Apa ya? Apparent fluid? Nggak tahu sih. Oh, mungkin ini ada hubungannya dengan porositas kali ya. Nah, iya ini benar. Kalau B, apparent fluid velocity itu Q per A, berarti Q. Q yang udah kita dapat si ini, gitu kan ya. Nah, dibagi sama A. A itu berarti yang tadi tuh. A itu berarti si Q dibagi sama W dikali H. W ini maksudnya W itu adalah width atau lebarnya. H itu adalah height-nya atau tingginya. Gitu.
Lalu untuk actual fluid velocity. Nah, itu adalah V apparent si ini. Nilai dari yang ini ke sini ya. Untuk actualnya. Jadi ada dua jenis yang velocity tadi, ada apparent velocity, ada actual velocity. Ini sama aja dengan nilai Q yang udah didapat dibagi A, lalu ini adalah sama dengan ya velocity apparentnya dibagi sama porositas yang diketahui, yaitu di sini berarti 15% ya. Terus untuk nomor yang kiri udah. Nah, untuk yang kanan nih sebenarnya sama aja teman-teman, kayak masukin aja ke rumus yang udah dikasih di sini. Rumus yang ini. Nah, tapi objektifnya apa? Di sini dia minta calculate the pressure profile atau distribution. Jadi kalian harus bikin kayak tabel gitu teman-teman. Dan dia itu harus kasih tahu dari RW-nya itu, bentar. And list the pressure drop across 1 feet intervals from RW to 1.25, 4 to 5, 19 to 20, 99 to 100, and 744 to 745. Jadi kayak berarti kalian bikin gitu kayak kalian ubah-ubah aja nilai R-nya ya, tapi RW-nya tetap, karena RW itu diketahui pasti di sini. Nih, RW diketahui nih. Jadi kalian yang kalian ubah otak-atik itu hanya si R-nya aja. Jadi misalnya kayak Q at misalnya kayak apa namanya, misalnya 1,25 feet gitu. Ya berarti 0,00708 dikali Q KH per mu dikali P min PWF dibagi ln, berarti R-nya itu yang kita pakai si ini. Berarti si 1,25 ini dibagi sama RW kita itu 0,25 gitu. Nah, kalian tinggal ubah-ubah terus lah pokoknya ya, nilai apa namanya? Nilai R-nya itu gitu. Oh ya, terus untuk nilai A-nya itu kan biasanya dia gini ya, ke atas gitu. Jadi cross sectionnya yang ini nih. Nih cross sectionnya. Nah, untuk cross sectionnya itu karena dia bentuk lingkaran, jadi kayak harus sesuaiin cari luasnya ya luas lingkaran kan ya, biar kuadrat. Ini selanjutnya adalah sebenarnya ini cuman kayak perbandingan aja teman-teman. Jadi kayak ini sebenarnya rumusnya itu oke, parameternya berbeda tapi bentuk rumusnya sebenarnya sama gitu. Ini kayak mereka Badara bandingin ada aliran fluida, terus ada aliran listrik, terus ada aliran fluida pada pipa sirkular, terus ada transport energi panas. Nah, ini dicoba kayak ada dua ya teman-teman, ada driving force dan juga resistance-nya. Contoh, kalau misalnya driving force di hukum Darcy itu si delta P-nya. Nah, resistance-nya itu sisanya si KA per mu L. Atau di Ohm law, di hukum Ohm, itu dulu kalian belajar pas SMA kan ya, I sama dengan P per R. Aliran sama dengan, bukan aliran, arus sama dengan, arus listrik sama dengan P tegangan per hambatan kan. Nah, itu udah jelas banget tuh. Berarti tegangan sebagai driving force, ya R-nya sebagai resistance-nya gitu. Karena ini selalu sama nih. Ini template banget, kayak flow itu sama dengan driving force dibagi sama resistance-nya. Oke, ini aku nggak tahu ya bakal dikeluarin sama Pak Astra atau enggak, tapi asal yang penting kalian tahu aja gitu. Ini ada averaging permeability atau permeabilitas rata-rata yang sifatnya itu kayak dia itu punya nilai parameter yang berbeda di tiap lapisan gitu. Contohnya misalnya dia punya nilai K1 itu ya, dan punya nilai H1, terus ada nilai K2-nya dengan H2, lalu K3 dengan H3 gitu. Gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri nih kayak gini nih. Kalau kalian ngelihatnya kayak, wah apa nih bang, kayak susah gitu ngelihatnya. Ya enggak. Sebenarnya ini kayak K average itu sama dengan
penjumlahan, ini kan tanda jumlah ya, dari K dikali H dibagi sama jumlah dari H-nya gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada 3, ada K1 sampai K3, K1 sampai H3 kan. Jadi sama aja ini rumusnya K average itu sama aja dengan berarti K1 dikali H1 ditambah K2 dikali H2 ditambah K3 dikali H3 dibagi H1 tambah H2 tambah H3. Itu aja teman-teman. Nah ini kayak gini kan, kayak dia nge-stuck gitu. Kayak gitu tumpuk kalau yang ini. Sementara kalau yang di bawahnya dia itu kayak berjejer gitu bedanya. Nah ini gimana nih kalau misalnya kita mau nyari nilai permeabilitas rata-ratanya. Ini kan kita anggap Q-nya ini arah alirannya itu melewati setiap layer ya, setiap layer gitu. Jadi untuk rumusnya ini seperti ini teman-teman. Jumlah dari L-nya, L ini berarti yang ini, L1, L2, L3 dibagi sama L per K. K ini L per K tiap I. Oh ya udah, berarti di sini udah diketahui nih, ini berarti K1, ini K2, K3. Berarti untuk rumus K average yang ini berarti adalah L1 kan ya, ditambah L2 ditambah L3 per ini berarti L1 per K1 ditambah L2 per K2 ditambah L3 per K3 gitu. Itu. Nah, kalau tadi kan dua contoh itu contoh yang linear ya dua-duanya. Karena ini kalau misalnya radial gimana Bang? Dia setiap lapisannya itu punya nilai K yang berbeda gitu. Dan tentunya itu kan berhubungan dengan R-nya ya. R-nya berbeda nih. Ini anggaplah R1 gitu kan ya. Ini R1 terus ganti warnanya. Nah, ini R2 terus sampai ke R3 nih. Nah, ini R3 gitu. RE. Nah, rumusnya gimana Bang buat nyarinya gitu ya. Jadi ln RE per RW dibagi sama jumlah tapi dari ln setiap itunya. Kita coba aja langsung. Nggak bisa kayak kalau langsung ke rumusnya biar enak aja. Jadi K average berarti sama dengan ln RE per RW berarti ini nggak ada apa-apa kan, nggak ada penjumlahan, nggak ada nggak ada pengulangan gitu juga. Segitu aja rumusnya. Nah ini nih yang berubah berarti nilainya ln ini berarti ln R karena ini sampai 3 ya teman-teman, R3 per R2 ya dibagi sama K ini berarti K3 terus ditambah ln R2 per R1 per K. Ini berarti K2. Udah begitu doang berarti. Karena kan nggak ada R0 kan ya. R0-nya nggak ada. Itu. Nah, jadi setelah ini kita tuh bisa tahu gitu ada korelasi atau hubungan antara porositas dengan permeabilitas gitu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa harus dibikin apa namanya hubungan antara porositas dan juga permeabilitas? Karena di sini ya, porositas itu kita bisa dapatin porositas dengan mengandalkan logging, sementara permeabilitas nggak bisa. Jadi kita itu bisa dapetin nilai permeabilitas dari logging teman-teman. Tapi caranya itu kita gunain korelasi antara permeabilitas dan juga porositas gitu. Tuh. Karena apa ya? Ada plot di mana kayak porositas ini dia itu lebih cenderung ke grain dan juga throat size. Sementara permeabilitas ini nggak bergantung gitu loh. Bukan nggak bergantung, bergantung, dependent soalnya. Dependent pada grain dan throat size. Jadi sebenarnya dia dua hal yang berbalik, dua hal yang berbeda gitu. Karena porositas ini
Independen itu berarti nggak bergantung sama grain dan throat size, tidak bergantung sama ukuran butir. Karena tadi yang teman-teman lihat yang tadi ilustrasi ini ya teman-teman, kayak ini. Nah ini kalau misalnya di stuck jadi kayak jadi 8 gitu ya sama aja. Kalau misalnya emang bentuknya kayak gini juga gitu. Benar ya kayak gitu. Terus, nah ini harusnya kalian udah pelajari juga di praktikum. Ini ada hubungannya dengan probabilitas untuk gas ya. Pengukuran probabilitas dengan gas gitu. Jadi kayak kalau teman-teman lihat ada efek namanya itu efek Klinkenberg kalau misalnya untuk probabilitas gas. Jadi ada adjustment gitu lah kalau teman-teman ingin nyari nilai probabilitas dari gas atau menggunakan fluida gas gitu untuk mencari nilai probabilitasnya gitu. Terus udah kalau untuk probabilitas gitu, jadi mungkin kita coba pindah ke PPT yang satunya lagi. Ini mungkin banyak yang aku skip ya teman-teman soalnya udah aku jelaskan juga sebelumnya yang tadi. Dan mungkin kalau misalnya ada part yang belum aku jelasin ya aku bakal coba jelasin lagi. Ini udah ya ini seperti ini tadi udah. Nah ini yang tadi volume bold. Terus ini volume matrix atau yang tadi volume grain ya teman-teman. Nah ini pembagian batuan aja yang tadi udah juga. Ya ini yang tadi juga. Ini untuk klasifikasi ukuran dari butirnya sendiri. Nah ini dua jenis batuan yang apa ya, punya karakteristik yang sangat berbeda ya teman-teman dan dua-duanya berpengaruh untuk dunia perminyakan. Ada shell, ada sandstone. Ini tadi udah framework, matrix, cement, sama pores. Nah ini yang gambar yang sama juga. Oke, ini berdasarkan porositas yang tadi primary dan secondary ini yang berdasarkan geologi ya tadi. Primary itu yang terbentuk memang dari sedimentasi, dari pengendapan, tapi secondary itu ya terbentuk karena proses-proses tambahan yang mungkin seperti diagenesis atau adanya compaction gitu-gitu. Ini udah tadi, ini juga udah. Faktor tadi udah kan ya. Ada juga ini grain packing. Nah ini udah tadi juga packing. Nah ini nih yang tadi aku bilang. Sebenarnya kita ngulang-ngulang aja nih. Nah ini kalau kalian mau butuh buktinya gitu teman-teman ya. Ini udah dibikin nih. Bulk volume 2R pangkat 3. Bulk volume ini maksudnya di sini ya. Jadi kan di sini ada bisa dibilang ada 2R ya. Karena kan ini ini bentar 2R itu kan berarti bentar. T kan ya berarti 2R. Iya. Jadi dianggap dia tuh satu lingkaran besar dan matriks volumenya itu 4PR pangkat 3 per 3 gitu. Nah, pas kalian kurangin ini hasilnya, dapatin segini hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, 2R pangkat 3. 2R kali 2R kali 2R. Ini dianggap berarti semua ini itu dianggap sebagai 2R gitu teman-teman. Ya. Bagi ini 27%, cuman ya ini pasti perhitungannya bakal lebih ribet dari yang sebelumnya karena kita nggak tahu kayak bentuknya kayak gimana untuk hasil nilai volumenya gitu ya bulk bulk dan juga matriksnya tapi terbukti harusnya teman-teman ya kalau misalnya hasil akhirnya itu nanti 27% seperti itu. Lalu untuk faktor yang tadi udah dijelasin juga
Nah, ini grand size sorting tadi udah aku jelasin juga. Ini types of textural changes sensed by the naked eye as bedding. Ini bedding, bedding itu kayak apa ya? Ya layer-layernya gitu loh. Kayak dia ada perubahan komposisi, ada perubahan ukuran, ada perubahan bentuk, ada perubahan orientasi, lalu ada perubahan dari packingnya sendiri. Kayak misalnya perubahan komposisi, berarti dia ada yang berubah dari sand ke shell. Lalu kalau size ini, misalnya ini biasanya di aliran-aliran air kayak di sungai gitu ya. Jadi dia ada yang alirannya itu lambat, ada juga yang alirannya cepat gitu. Nah, itu bakal berpengaruh ke ukuran dari si butir-butir batuannya. Terus bentuk bentuk itu juga bisa berubah. Kayak dia dari yang ada yang pipi, ada juga yang bulat. Terus orientasi. Nah, kalau orientasi ini ada yang vertikal kayak vertikal gitu kan, dan ada juga yang horizontal gitu. Terus packing, ya. Packing ada yang dekat-dekat, ada juga yang renggang-renggang gitu. Itu sih. Nah, ini teori aja ini. Terus selanjutnya, nah ini sebenarnya mengulang. Nonton apa? Enter. Nggak bisa. Aku mau ke kos Abang Ferdi. Mau ke kos tadi. Ya, ya aku. Ah, ya. Imam ada di situ kah? Oh ya, Imam di situ juga ya. Nah, biasanya aku dengan Ferdi doang biasanya. Hah? Enggak.
Halo Bang, maaf ini nggak ada suaranya ya? Ini matrix, ini pore. Gitu. Ini kalau template-nya sih ya. Ini terms-nya memang jadi kayak densitas dari matriks. Jadi kalau misalnya densitasnya itu dari matriks kalian temuinya 2,65 ya udah berarti litologinya itu sandstone gitu. Kalau secara kasarnya kalian cari langsung kayak plug gitu ya. Nilai 2,65 itu ya udah sandstone gitu. Itu teman-teman. Udah ini ya udah. Nih kalau misalnya untuk core itu kan kebanyakan bentuknya kayak silinder gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nyari bulk volume dari core itu mudah. Jadi pakai rumus ini volume dari tabung. Beda. Jadi di sini wet dry ini maksudnya kayak berat si batu itu saat masih kering gitu ya. Terus wesat ini maksudnya we saturated gitu. Jadi kayak saat dia itu tersaturasi. Jadi kayak saat dia itu ada air di dalamnya gitu, ada fluida nih. Ini fluida nih. Gitu. Terisi fluida. Terus ada waste sub ini submersible artinya dia itu direndam. Ini direndam di fluida juga gitu ya. Ini fluida juga sebenarnya gitu. Nah, ini nih bisa kalian cari pakai rumus di sini nih. Jadi untuk nyari VP, volume pore itu bisa jadi W sat atau W saturated dikurang W dry dibagi sama raw fluid. Raw fluid ini maksudnya fluida yang ada di sini nih. Raw-nya itu. Terus VM volume matrix. Volume matrix kalian bisa cari dari W dry min W sub per raw fluid. W dry ini berarti W keringnya dikurang sama ini ya. Terus volume bulk. Volume bulk berarti volume total kan ya. Itu kalian bisa cari dari W saturated dikurang sama W sub. Jadi porositasnya, karena porositas itu kan sama aja dengan PB, salah. Karena dia itu sama dengan P per PB kan ya. Berarti aja sama aja dengan W1 min W dry per rho fluid dibagi lagi sama
W sub min W sub dibagi sama row fleet. Nah, makanya dapatnya ini gitu. Nah, ini contoh soalnya ya. Ya bisa aja sih sama. Untuk kalau Pak Astra nggak tahu sih ya. Semoga aja kalian dapat sama soal yang sama persis. Atau paling di angkanya aja yang bedain. Nah, contoh ini. Kalau kalian baca dulu ya. A core sample coated with paraffin immersed in a container of liquid displays 10.9 centimeter cubic of the liquid. The weight of the dry core sample was 20, while the weight of the dry sample coated with paraffin was 20.9. Assume the density of the solid paraffin is 0.9. Oke, kita coba berarti dia mau nyari calculate the bulk volume. Berarti bulk volume ini kan berarti VB ya teman-teman. Nah, ini langsung ada solusi sebenarnya. Jadi kalian yang pertama itu kalian harus tahu apa namanya? W dari si parafin atau si fluida itu ya. Jadi cara nyarinya itu jelas pakai yang tadi weight dari core yang kering saat diselimutin dengan parafin dan dikurang dengan weight dari dry aja, si dry core-nya aja. Dapetin W parafinnya itu sebesar 0,9. Lalu kita dapetin juga nilai volume dari si parafinnya itu. Cara nyari volumenya pakai itu aja. Jadi kan diketahui densitas kan ya. Kan rumus densitas itu kan sama dengan M per V. Jadi kalau misalnya kita mau nyari volume sama dengan M per rho. Gitu. Jadi kalau kita mau cari nilai bulk volume dari sampelnya, dari core sampelnya, berarti tinggal nyari bulk volume dikurang sama volume dari parafinnya. Gitu. Dapatlah 9,9 cm kubik. Ya, ini nyari PM sama PP-nya. Kita bisa pakai beberapa metode teman-teman. Kalau untuk nyari volume matrix kita bisa pakai Hukum Boyle atau ya kita bisa langsung tahu aja gitu langsung nilai densitas matriksnya karena misalnya itu kan kayak tadi yang itu densitas batuan yang memang pasti sama di misalnya 2,65 itu sandstone gitu gitu. Oke, terus selanjutnya itu nah ini selanjutnya itu kita pakai yang tadi ini udah nyari porositas ya teman-teman ya kayak ini udah diketahui semuanya VB PMA-nya udah diketahui jadi tinggal masukin aja jadi kalian sebenarnya tinggal memahami apa yang ada di ini ya apa yang ada di apa namanya soal gitu karena kalian tadi udah dapat nilai bulk volume-nya di sini kan diketahui nih the volume of liquid displaced by the grains was 7,7 ya udah jelaskan itu berarti volume masih matriksnya gitu. Jadi kalian tinggal nyari untuk nilai volume pouringnya berarti volume bulk dikurang volume matrix bagi volume bulk dapatlah porositasnya 0,2 da atau dikali 100% jadi 22%. Itu. Nah, ini kalau kita pakai Hukum Boyle ini kalian sebenarnya gunain pas kemarin praktikum harusnya ya. Nah, ini. Jadi ada VF itu volume dari sel 1 itu yang ini yang di kiri. Terus ditambah sama volume dari sel 2 ini kan ya. Dikurang sama matriks volume dari core. Core ini kan dimasukin ke dalam sini ya. Lalu VT itu diketahui juga sama aja dengan volume dari sel 1 ditambah volume dari sel 2. Dan volume matriksnya itu didapatkan yaitu volume VT dikurang VF. Karena apa? Karena VT itu kan tadi ini ya. F. Nah ini kan VT ya. VT ini kalau misalnya kita kurang sama VF ya udah berarti kan saling ini ya, saling menghilangkan yang ini. Ini sisakan matriks volume kan ya, gitu. Oke. Ada juga ini
Nih berarti ini cuman summary aja. Kalau menggunakan cara Archimedes pakai yang tadi ya teman-teman, yang W-SAT itu. Terus kalau misalnya pakai Boyle slow atau hukum Boyle pakai P1V1 sama dengan P2V2. Nah, ini ada contoh lainnya. Kalau misalnya kita dikasih tahu kita harus pakai metode yang gravimetrik, berarti yang sebelumnya itu ya, yang ada W-SAT, W-dry, W-sub itu ya. Nah, ini kita dikasih tahu udah W-dry-nya berapa, W-SAT-nya berapa, terus raw fluidanya, W-sub-nya juga dikasih tahu. Berarti ya udah tinggal masukin aja teman-teman. Kita cari V4-nya, V-bulk-nya, lalu hasil porositasnya V4 dibagi V-bulk. Dapatlah hasilnya 0,12 atau 12%. Oke, terus udah sih. Nah, ini cuman summary-summary aja. Kan ini cuman sekedar kasih tahu aja kayak apa sih keuntungannya kalau misalnya kita pakai gas expansion. Ada untungnya di akurasi untuk high porosity and low porosity. Jadi core-core yang misalnya sifatnya itu low porosity ataupun high porosity, nah itu akurat kalau menggunakan gas expansion gitu. Terus dia harus menggunakan gas yang inert, contohnya helium. Terus dia dapat menghitung nilai porositas yang efektif, bukan porositas yang total ya teman-teman ya. Ini kalian harusnya udah lakuin itu di praktikum untuk mencari porositas. Oke, sekedar summary, kalian itu kalau mau cari nilai porositasnya ya tahulah dari 3 parameter ini, tahu bulk volume-nya, tahu matriksnya. Gitu. Jadi ini udah dikasih tahu kan ya di atasnya, untuk mencari porosity hitung 2 dari 3 parameter ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat bulk volume, kalian dapat pore volume, berarti kalian bisa. Atau misalnya kalian dapat matriks volume sama pore volume, berarti bisa juga kan ya. Karena ini sebenarnya tinggal bolak-balik aja gitu. Jadi misalnya kalian cuma punya bulk volume sama pore volume gitu kan ya. Ya udah berarti langsung aja porositasnya berarti sama dengan VP per PB gitu kan ya. Terus kalau misalnya kalian diketahuinya itu cuma matriks volume sama pore volume gitu kan ya. Berarti kalian harus cari dulu PB-nya berapa ya. PB berarti sama dengan PM tambah VP. Berarti langsung aja VP dibagi sama VP ditambah PM gitu. Ya tinggal diputar-putar aja sebenarnya. Gitu. Udah. Nah ini rumus-rumusnya. Ya. Ini udah kalau yang porositas. Kita lanjut lagi ke kompresibilitas. Kompresibilitas aku nggak tahu. Kalian diajarin nggak ya kompresibilitas sama Pak Astra? Diajarin sih bang, cuma Ada ya? nggak begitu banyak Ya kan. begitulah ya. Ya. Ya emang, tapi sebenarnya emang nggak terlalu banyak sih materi kompresibilitas. Karena dia sifatnya kayak apa ya? Nggak terlalu menjadi parameter yang sering ada di soal gitu kalau menurutku. Dia sebatas kayak ya udah diketahui nilai kompresibilitasnya segini gitu. Cuman kalau secara teori itu kan tadi kita ada hubungan dengan porositas sekunder ya. Karena dia compaction, adanya penekanan gitu. Tuh. Nah, ini. Jadi sebenarnya hubungannya itu nanti bakal ada di porositas hasil akhirnya, porositas akhirnya itu. Jadi karena adanya compaction gitu ya teman-teman ya. Sandstone dia kayak bagus gitu. Walaupun turun tapi turunnya nggak curam gitu. Tapi kalau shell karena adanya tekanan yang yang apa ya? Yang kuat juga sama kuatnya dengan sandstone, dia berbeda hasil porositasnya ya. Karena nilai kompresibilitasnya mungkin yang berbeda gitu ya. Itu. Terus, nah ini cuman sebatas rumus-rumus aja. Tapi saranku kalian nanti baca aja ya materi kompresibilitas. Takutnya di materi apa di soal teori itu bakal dimasukin gitu sama Pak Astranya. Sambil kalian baca-baca aja. Nah ini takutnya kayak kayak gini nih dimasukin nih sama dia.
Kalian ini tinggal baca-baca aja ini sebenarnya. Tapi ya semoga aja nggak keluar ya. Compressibility itu, terus untuk saturasi. Nah saturasi ini kayak belum ada aku banyak jelasin ya tadi. Kalau saturasi itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang kayak kalau porositas kan kemampuan si batuannya dalam menyimpan kan ya. Nah tapi kalau saturasi ini jenis apa ya, jenis fluida apa aja sih yang ada di batuan tersebut dan berapa persen perbandingannya gitu. Jadi kan fluida itu ada 3 ya. Kalau di reservoir itu ada 3, ada water atau air, terus ada juga oil atau minyak, dan ada dia gas. Makanya dia kadang tuh ada 3 jenis saturasi ya. Ada SO, ada SW, ada SO, ada SG. Dan ini selalu ya teman-teman ya, jangan sampai lupa ini. Jadi SW ditambah SO ditambah SG itu hasilnya 1, pasti 1, nggak mungkin lebih dari 1. Karena saturasi itu menunjukkan nilai fraksi gitu. Jadi kalau kalian misalnya kalau misalnya salah gitu ya, yaudah. Kalau misalnya pas kalian jumlahin itu lebih dari 1, wah pasti kalian salah, fix itu. Gitu. Untuk perhitungannya gimana? Ya udah, berarti kan ini ada hubungannya dengan volume pori kan ya. Nah, di dalam pori itu kan ada tersusun fluida nih. Nah, fluidanya itu apa aja? Tadi 3, air, minyak, gas. Nah, jadi misalnya volume pori tadi kan dari porositas. Porositas tahu berapa persen. Tapi kalian harus tahu juga di dalam pori itu misalnya ada 30% air, 40% minyak gitu kan ya. 70 berarti 30% gas gitu. Nah, cara mencari nilai saturasi ya pakai ini. Diketahui volume oilnya, diketahui volume porinya, ya udah kalian bagi, dapatin nilai saturasinya gitu. Jadi VO per VP gitu ya. Ditambah PW per VP ditambah PG per VP itu hasilnya sama dengan 1. Selalu ya teman-teman. Kalau kalian salah pas menghitung ini ya udah pasti salah kalian. Gitu. Nah, ini rumus yang tadi aku sebutin. Oke. Oh ya, ini untuk teori aja. Jadi untuk di awal banget teman-teman ya. Seluruh batuan, seluruh lubang itu awalnya tersaturasi dengan air. Jadi nilai SW-nya sama dengan 1. Terus adanya migrasi dari hidrokarbon, dari fluida hidrokarbon, minyak dan gasnya. Karena adanya itu kan ya, densitas itu kan yang paling berat memang air ya dibandingkan minyak dan gas. Densitas gas itu kurang dari minyak, kurang dari air. Nah, jadi jangan terangkat gitu ya jatuhnya ya. Makanya saturasinya itu perlahan, saturasi airnya berkurang. Dari 1 ya mungkin berkurang terus jadi 0, berapa gitu. Lalu ini teori semua sih. Emang nggak ada hitungannya lagi. Coba. Nah, ini kalian juga bisa. Ini sebenarnya cuma buat apa ya? Buat tahu aja gitu. Dari saturasi itu kalian bisa mengetahui apa ya? Kedalaman terjadinya kontak antar fluida gitu. Jadi kayak misalnya di sini nih, di perbatasan ini artinya kan ada perbatasan antara gas dengan oil kan ya. Dan ini sini ada oil dan water gitu. Nah, di situ kalian bisa tahu gitu loh, kayak oil itu berada di mana dari nilai SO yang kalian dapetin gitu. Karena di sini SO-nya terkesan naik ya. Ya udah berarti fix di situ adalah kebanyakannya oil gitu. Gitu. Udah sih gitu doang kalau yang apa namanya? Saturasi. Cuman mungkin ada beberapa metode untuk menentukan nilai saturasi dari air ya. Ada retort dan juga ada satu lagi itu aku lupa. Oh, bentar. Satunya retort, satunya solvent extraction. Kalau retort ini kita kayak memanaskan air apa?
memanaskan core-nya itu sampai panas banget nih ya. Tuh 1000 sampai 1100 Fahrenheit gitu ya. Nah, itu nanti bakal ketahuan gitu nilai saturasinya berapa gitu. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Ya kelebihannya cepat, terus dia bisa mengetahui saturasi oil dan airnya, terus akurat. Tapi karena dia sifatnya itu pakai suhu yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi kayak dia bisa menghancurkan si core. Terus air itu kan ada juga yang apa ya sifatnya itu jadi kayak padatan gitu teman-teman ya, yang terkristalisasi. Nah itu tuh sebenarnya nggak kehitung sebagai porositas gitu ya. Bukan porositas apa? Sebagai air gitu loh. Tapi dia kan ikut ikut ini ya, ikut kena panas, jadi dia menguap juga jadi air. Nah, padahal itu nggak dihitung gitu loh. Gitu. Terus juga ini bisa berpengaruh ke cracking dan cooking dari si minyak itu sendiri gitu. Nah, ini nih maksudku tadi. Jadi pas kristalisasi itu, yang pertama nih, ini ya, lihat arah panahnya. Water from pores is recovered first. Jadi air di dalam core-nya itu ya keluar sampai sini nih, sampai titik ini nih, yang aku merahin ya. Nah ini nih sampai terakhir itu dari core, dari apa namanya, dari si lubangnya. Lalu di sini nih ada penambahan air lagi nih teman-teman. Nah penambahan air ini yang aku biruin ya. Nah yang aku biruin ini sebenarnya nggak dihitung gitu loh. Karena apa? Ini nih hasil dari kristalisasi gitu. Ingat ini masuk kemarin di UTS. Jadi air yang diambil itu cuma sampai yang titik ini. Titik yang merah aja gitu ya. Karena yang di atas ini udah atas kristalisasi gitu loh. Jadi dia nggak termasuk ke volume airnya gitu untuk perhitungan saturasi gitu teman-teman. Gitu. Nah ini kan teman-teman ya bisa kalian lihat juga ini nilai SW-nya itu volume water yang measured gitu. Terus volume oilnya itu dapatnya F correction. F correction ini volume correction factor. Harusnya dikasih tahu sih. Nah nilai SG-nya itu biasanya nggak ada ini guys. Nggak dikasih tahu di soal, tapi kalian bisa modifikasi rumusnya sebenarnya. Karena kan dia cuma punya 3 jenis saturasi kan ya, water, oil, dan gas. Jadi pas kalian udah tahu nilai SW dan SO diketahui, ya udah cari aja SG-nya itu sama dengan 1 dikurang SW dikurang SO gitu. Dapat nilai SG-nya gitu kan. Kayak gitu sih. Lalu ada metode selanjutnya itu solvent extraction. Di sini dia berbeda dengan retort karena dia sifatnya itu nggak bersifat menghancurkan karena dia menggunakan panas yang nggak sepanas si retort ini gitu ya. Cuman ya masalahnya dia lambat karena kan dia nggak sepanas retort ya. Dia bisa menghabiskan waktu sampai berhari-hari gitu. Dan dia itu nggak bisa mencari volume dari si minyaknya itu karena dia bertahan gitu guys. Untuk rumus nggak jauh beda sebenarnya. Paling untuk nyari VO-nya aja berarti ya. WI dikurang W dry dikurang V dari water dikali sama raw waternya untuk mencari V dikali raw itu kan berarti massa ya. Dibagi sama raw dari oilnya sendiri. Gitu. Oke, ini untuk saturasi fluida. Terus yang terakhir itu tentang permeabilitas. Ini sebenarnya nggak berubah, nggak jauh dari PPT yang dikasih sebelumnya. Nah ini ya, permeabilitas itu adalah ukuran kemudahan batuan untuk dapat dilalui oleh fluida atau kemampuan si batuan itu sendiri untuk mengalirkan fluidanya. Dia bilang di sini ukuran kemudahan ini tidak dipengaruhi oleh sifat fisik ataupun besarnya tekanan. Karena dia ini sifatnya itu bisa dibilang sifat intrinsik gitu ya. Nih, selama syarat hukum Darcy terpenuhi, fluida apapun, baik itu cairan ataupun gas, nilai permeabilitasnya sama gitu ya. Jadi dia nggak pengaruh sama yang hal di luar itu gitu loh guys. Nah ini udah aku jelasin juga tadi ya. Untuk rumus sama aja, sama ini. Nah di sini ada terms penamaan beda untuk permeabilitas ya. Di PPT yang sebelumnya nggak ada ya.
ini ada permeabilitas absolut, guys. Permeabilitas absolut itu bisa dibilang dia itu berdasarkan aliran fluida satu fasa. Jadi yang mengalir di situ dianggap ya udah misalnya air aja, gas aja gitu. Dan dianggap di dalam core itu sama dengan percobaan di praktikum kalian ya. Ada yang ini apa namanya? Liquid thermometer. Nah, itu kan sebelumnya udah direndam dulu kan ya guys ya. Kalau kalian dengar dari Asprak atau dari Aslab bilangnya kayak udah seminggu nih direndam di dalam air gitu. Ya tujuannya biar apa? Biar dianggap kayak misalnya di dalam batuan itu tuh udah 100% air, nggak ada gas-gasnya lagi gitu. Biar apa? Biar kita tuh dapat nilai permeabilitas absolut gitu. Biar biar bisa dihitung nilainya. Karena kalau nggak terpenuhi, nanti perhitungan kita bakal ngawur gitu. Itu. Nah, ini permeabilitas terhadap gas itu yang tadi yang ada efek Klingenberg itu guys ya. Nah, ini samalah dengan yang tadi udah aku jelasin dan juga yang harusnya udah kalian coba kerjakan di laprak kalian gitu. Oke, kita lanjut aja. Lanjut terus. Oke. Nah, ini yang liquid ya. Sebenarnya jawaban-jawaban kalian untuk pembahasan tuh ada di sini sih. Jadi sebenarnya kalian bisa cek aja langsung di sini. Udah, guys. Kalau dari aku bentar, ada lagi nggak? Swelling. Oh, oke. Pengaruh penurunan kadar garam secara bertahap pada permeabilitas. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, semakin kecil nilai ppm ya. Tuh. Ini makin bikin permeabilitasnya makin kecil kan ya. Tuh. Semakin kecil dia, maka nilai permeabilitasnya semakin kecil. Itu karena adanya swelling ya. Swelling itu ada hubungannya dengan clay, teman-teman. Nah, ini pengaruh salinitas air. Jadi, teman-teman, clay itu dia ada sifat yang namanya swelling gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya si clay itu menyerap air gitu ya. Nah, dia tuh bakal ngembang gitu. Otomatis kalau misalnya ngembang yang awalnya yaitu punya pori-pori yang besar dan juga bisa dilalui oleh air, otomatis ngembang kan. Jadi nggak bisa. Jadi misalnya kayak awalnya gini nih. Akhirnya karena dia swelling dia ngembang gitu. Ini jadi gini. Nah, tertutup kan dia. Gitu. Itu sih. Sifat-sifatnya itu seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah, ini terus ini mungkin kesimpulan ya. Besar ukuran pori-pori makin besar porositas, benar. Tapi bisa aja salah karena misalnya dia butirannya memang banyak, apa lubangnya banyak, tapi kalau misalnya nggak terkoneksi ya sama aja gitu kan ya. Tapi untuk kecenderungan semakin besar porositas, semakin besar permeabilitas. Nah, tapi balik lagi ke ini ukuran portrot, ukuran antar lubangnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari sini dari korelasi itu teman-teman kayak bisa disimpulkan. Jadi kayak pas dia porositas misalnya ini yang ini kita ambil titik ini. Saat dia porositas 10, probabilitasnya 1 gitu. Jadi kayak dibikin garis trend line-nya gitu ya. Dan benar berubah apa? Sifatnya itu kayak semakin besar porositas maka semakin besar permeabilitas. Ini paling tambah-tambah teori aja. Ini nilai apa? Rumus atau persamaan untuk mencari permeabilitas, tapi berdasarkan kayak pendapat orang-orang gitu. Kayak ada beberapa orang yang emang mengemukakan pendapat kayak misalnya nilai probabilitas nih kayak gini gitu loh. Nah, bisa aja nanti itu disuruh sama Pak Astra gitu kan kayak carilah nilai probabilitas absolut akan persamaan siapa, persamaan timur gitu atau persamaan coach gitu. Bisa aja tuh kayak gitu tuh. Ini probabilitas anisotropi tadi udah juga. Yang anisotropi itu yang tadi guys, yang probabilitas secara vertikal dan juga horizontal ya. Udah.
Kalau dari aku paling itu aja sih guys. Untuk contoh soal juga aku mohon maaf banget, kayak aku udah lupa banget soal tahun lalu UTS itu. Jadi dan aku nggak nyimpan lagi soalnya karena seingatku itu di e-learning dulu ya. Jadi nggak berani buat nge-SS gitu-gitu segala macam walaupun kita dulu online gitu. Terus sih kalau dari aku, apa ada yang mau bertanya dulu? Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya. Cuman kalau misalnya nggak ada, ya berarti selesai aja gitu. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain gitu, kalau misalnya kalian tiba-tiba nih dapat ada dari apa namanya dari cutting lain gitu, mungkin ada soal-soal, ya silakan aja. Nanti bisa PC lewat aku atau gimana gitu terserah. Bisa chat lewat Teams atau chat WA aku boleh. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai soal itu gitu. Ya barangkali kalian tiba-tiba dapat soal tahun lalu dari cutting lain gitu. Silakan aja. Aku tunggu lah ya sampai mungkin 9:10 lah ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin aku balikin ke koordinatornya tadi siapa ya? Sagita ya? Iya bang saya. Oke, tunggu sampai 9:10 deh ya. Kalau emang nggak ada lagi ya udah skip aja.
Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Tapi mungkin aku ini aja mau bilang semangat aja. Tadi yang misalnya kalau memang masalah ada yang mau ditanyain di luar ini silakan tanya aja. Besok kalau misalnya kalian ada yang ada UTS ya selamat UTS lagi ya. Minggu terakhir. Udah sih, itu dong. Gimana? Langsung di end saja kah ini? Halo, 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 halo. Iya Bang, sepertinya nggak ada lagi yang ditanyakan Bang. Terima kasih Bang. Oke deh. Oke. Udah berarti aku izin tutup tutor pada hari ini ya. Terima kasih semua yang udah hadir. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Mungkin udah. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Semangat UTS-nya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Bang. Yuk. Terima kasih Bang. banyak. Selamat malam.